Selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Jumpa lagi bersama saya Romanus dan pastinya saya bersama rekan saya Julio, dan juga kita ada bintang tamu yang spesial ini bersama Romo. Saya Romo Maksi. Saya Oma Lili Dias. Oma Lili Dias. Kita kembali hadir dalam acara Oke, hari ini Orang Kudus hari ini. Iya, Julio. Iya. Di awal bulan ini, tanggal 1 November, kita ada peringatan spesial. Karena kita memperingati apa nih, Julio? Kita peringati Hari Raya Orang Kudus sedunia. Semua orang kudus. Iya, semua orang kudus. Nah, biasanya kalau kita peringati kan paling 1 atau 2 orang atau beberapa orang. Tapi ini semuanya kita peringati. Spesial nih. Nah, mungkin tanpa berlama-lama kita mau tahu nih, Romo ya, gimana sih kisah tentang hari ini yang kita peringati sebagai Hari Semua Orang Kudus. Baik, terima kasih Opa dan Oma, Bapak dan Ibu, para pemirsa sekalian. Sebagaimana tadi yang sudah disampaikan, jadi tanggal 1 November gereja secara liturgi merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus. Kita ingat kalau dalam doa Aku Percaya, itu kita mengungkapkan itu, Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang Kudus, Persekutuan para Kudus. Itu ada rumusannya, rumusan iman kita. Rumusan Aku Percaya itu rumusan iman, di mana dalam rumusan itu sendiri kita menyampaikan ini. Sehingga gereja menganggap penting untuk menetapkan satu hari sebagai sebuah hari yang dikhususkan untuk mendoakan orang-orang kudus. Karena kita semua percaya akan adanya persekutuan para kudus. Perayaan Hari Orang Kudus semua dalam rangka ini. Kalau mau lihat sejarah awalnya memang sudah mulai dirayakan sejak dari abad keempat Masehi, itu gereja sudah mulai merayakan ini. Tetapi masing-masing gereja di wilayah yang berbeda, mereka merayakan dengan tanggal yang berbeda-beda. Sehingga baru pada tahun 731 oleh Paus Gregorius ketiga itu baru diresmikan bahwa kita merayakan perayaan Hari Raya Orang Kudus itu dirayakan pada tanggal 1 November. Dan hari raya ini dikaitkan berdekatan dengan tanggal 2 itu Hari Raya peringatan arwah semua orang beriman. Sehingga ini memang sengaja didekatkan Hari Raya Semua Orang Kudus, lalu kemudian tanggal 2 Novembernya peringatan arwah semua orang beriman. Perayaan Hari Raya Orang Kudus ini sesuai dengan namanya, berarti ini sebuah perayaan untuk merayakan atau mengenangkan adanya orang-orang kudus. Tadi sudah disampaikan tadi sama Romanus sudah sampaikan bahwa kita biasanya memperingati orang kudus, santo ini sesuai dengan harinya. Ini hari yang memang dikhususkan untuk memperingati semua orang kudus, baik yang terkenal maupun orang kudus yang kurang populer gitu. Tetapi memang sudah dinyatakan sebagai orang kudus. Karena memang ada orang kudus yang populer ya, katakanlah Santo Petrus Rasul, Paulus, itu orang-orang kudus yang populer. Atau Santo Fransiskus Assisi, Santa Clara, ini santo-santa yang populer. Tapi ada juga sebagian yang lain yang tidak populer, yang tidak terlalu dikenal, tetapi ada dalam perkembangan sejarah hidup menggereja. Sehingga ini dirayakan untuk merayakan bagaimana perjuangan mereka untuk menjadi kudus. Karena memang kita semua juga dipanggil menuju kekudusan. Tapi mereka orang-orang yang sudah berjuang untuk itu dan mendapat penghargaan dari gereja sendiri setelah melewati peristiwa penelitian dalam beatifikasi dan kanonisasi sebagai orang kudus. Lalu bicara tentang orang kudus, peringatan tentang orang kudus dinyatakan sebagai orang kudus karena mereka dalam cara hidup mereka yang tidak mereka mengamalkan perilaku-perilaku hidup yang mengarahkan mereka untuk menjadi orang kudus. Katakanlah mereka menunjukkan teladan iman. Orang kudus itu menunjukkan teladan iman. Mereka menunjukkan bahwa mereka memiliki iman kepada Tuhan, kepada Allah, dan itu mereka tunjukkan dalam pengalaman hidup mereka. Sehingga ketika mereka sepeninggal hidup mereka, setelah mereka meninggal, ada warisan tentang teladan iman yang mereka berikan. Selain itu, orang-orang yang tergolong dalam orang-orang kudus, mereka juga memiliki semangat pelayanan dalam kasih kepada sesama. Dalam kehidupan mereka mengamalkan ini, memiliki pelayanan dan juga kasih kepada sesama. Mereka juga menunjukkan kesabaran dalam penderitaan. Biasanya apalagi kalau para martir, kita rayakan para martir, orang kudus yang menjadi martir, mereka itu mengalami penderitaan ya. Mereka mengalami penderitaan, dianiaya, bahkan kemudian mengalami kematian sehingga darahnya tertumpah sebagai martir.
Artinya bahwa ada penderitaan yang mereka alami. Dan di situ mereka menunjukkan bagaimana mereka bertahan, sabar dan kuat dalam penderitaan yang mereka alami. Sehingga ini mewariskan teladan untuk kita sekalian pada zaman sekarang tentang kehidupan orang kudus. Selain itu juga mereka memiliki sikap yang umumnya mereka itu orang yang rendah hati, memiliki kerendahan hati, memiliki pola hidup, cara hidup yang baik, sehingga mereka mewariskan teladan ini. Di samping itu juga mereka membangun semangat hidup yang miskin di hadapan Allah. Mereka sebagai orang kudus, kebanyakan dari orang-orang kudus, hampir semua orang kudus mereka mewujudkan semangat hidup miskin, dan ataupun kalau dengan kekayaan mereka gunakan itu untuk membantu sesama. Sehingga inilah beberapa pokok atau beberapa warisan dari orang-orang kudus yang kemudian semangat atau teladan iman mereka ini diwariskan untuk kita sekarang. Makanya gereja menganggap perlu untuk merayakan perayaan orang kudus dalam satu hari liturgi tertentu. Sehingga dengan perayaan ini kita mengenang orang-orang kudus, termasuk masing-masing kita punya santo, santa pelindung masing-masing ya. Sehingga dengan merayakan hari raya orang kudus kita juga mengingat santo, santa pelindung kita masing-masing dengan teladan hidup yang mereka wariskan, antara lain yang saya sampaikan, selain juga teladan hidup yang lain. Bagaimana mereka dekat dengan Tuhan, memiliki keyakinan, kepercayaan kepada Tuhan, mereka mau melayani sesama, mereka mau memiliki semangat untuk sabar, tabah dalam pengorbanan, dan juga mereka memiliki kerendahan hati dalam kehidupan mereka. Ini satu dua hal yang mungkin saya bisa sampaikan tentang perayaan hari ini, tentang hari raya semua orang kudus. Wah, menarik Romo ya. Ya, luar biasa sekali ya. Menarik, satu hal yang saya ingat tadi kata Romo, kita sendiri mungkin lupa untuk mendoakan orang kudus kita sendiri. Gitu. Betul. Ya, kalau kayak saya kan Romanus, mungkin saya nggak pernah deh rasanya berdoa untuk Santo Romanus, doakanlah saya gitu. Dan ternyata hari ini dikhususkan untuk kebersamaan semua orang kudus ya Romo ya. Baik itu yang terkenal maupun yang mungkin kurang dikenal gitu. Kurang populer. Nah, kita boleh ke Oma dulu ya. Oma. Peranan Lili. Iya, Oma Lili ya. Gimana peranan? Kalau Romanus itu masih lupa, ada yang lupa doa pada orang kudus. Kalau saya tidak berdoa. Tidak berdoa. Ya karena saya mungkin di zaman itu juga bayi-bayi itu yang dipermandikan dapat nama orang kudus juga mereka nanti kalau sudah gede belum tentu tahu siapa perjalanan hidup dari orang kudus mereka. Orang kudus saya adalah Santa Agnes. Itu yang saya tahu pada waktu saya duduk di kelas 5 SD ya. Jadi si ini dapat ini dapat ini, ya orang kudus masing-masing dapat. Tapi saya tidak tahu siapa itu orang kudus sampai besar. Karena tidak ada tuh Romo yang ngasih tahu, mari kita kumpul-kumpul santu ini begini-begini hidupnya. Kan tidak ada itu Romo, tidak pernah ada itu. Nah itu udah. Terus baru-baru ini saya ada mempunyai buku apa itu kumpulan orang kudus setahun. Terus saya ada baca orang kudus itu sepanjang tahun mengenai Santa Agnes. Tapi saya tidak begitu tidak seret gitu loh. Makanya saya mau minta tolong sama Romo itu mengenai Santa Agnes. Hanya tahu dia martir dan hidupnya bagus, petani kalau tidak salah ya Romo, anaknya petani begitu. Mau minta sama. Oke, baik Oma. Ini pertanyaan tentang Santa Agnes. Kalau untuk pemirsa semua, kalau mengikuti orang kudus hari ini, kalau di bulan Januari itu pasti bisa dapat itu karena perayaannya itu di bulan Januari. Jadi kalau mau lebih lengkapnya nanti bisa ikut orang kudus hari ini yang di bulan Januari. Tapi saya bisa jawab sekarang apa yang ditanyakan oleh Oma. Santa Agnes itu hidup di abad keempat Masehi. Zaman di mana gereja pada waktu itu masih berada di bawah tekanan para penjajah. Bukan para penguasa, bukan penjajah tapi para penguasa Roma waktu itu. Santa Agnes itu berasal dari Roma. Dia dari orang Roma. Digambarkan dia ketika sudah mulai jadi gadis itu cantik jelita sehingga banyak orang yang mau memperistrinya. Orang-orang Roma pada waktu itu banyak yang mau memperistrinya. Tetapi Agnes dia sudah mulai mengenal
iman Kristen, dan dia dalam dirinya sudah mau mengabdikan diri, membaktikan dirinya kepada Tuhan, kepada Yesus. Dalam arti mau hidup mulia, membaktikan diri. Tapi karena dia dipaksa untuk menikah, ketika menikah dia sampaikan bahwa saya ini sudah mau menjadi pengantin Kristus, bukan? Sehingga calon suaminya itu akhirnya semacam melihat penglihatan bahwa memang Santa Agnes ini mendapat panggilan khusus untuk membaktikan dirinya kepada Tuhan. Tapi akhirnya kemudian mereka dua ketahuan bahwa mereka adalah orang Kristen, lalu ditangkap dan diminta untuk menyangkal iman. Tapi Santa Agnes tidak mau. Dia punya iman itu, dia tetap bilang saya mau tetap mempertahankan iman, saya tidak mau menyangkal. Sehingga akhirnya dia dibunuh dan meninggal sebagai martir. Kalau lihat gambar patung atau gambar lukisan Santa Agnes itu kelihatan sekali seorang gadis lalu memangku atau menggendong seekor anak domba. Nama Agnes itu dekat dengan Agnus Dei. Agnus Dei, oh ya, anak domba. Dia punya nama sesuai dengan nama anak domba Allah, sehingga gambar atau patung Santa Agnes, seorang gadis muda, dia mendekat anak domba. Nah, itu berarti itu Santa Agnes. Iya. Wah. Masih ada? Ya, saya mengerti. Dan baiknya si pembunuh itu nanti bisa bertobat. Ya itu. Nah, ya benar Romo. Iya benar. Terus berdekatan sekali dengan besoknya peringatan arwah semua orang berdosa. Yang mau saya tanyakan Romo, apakah arwah semua orang berdosa itu kan mereka di api penyucian? Arwah semua orang beriman. Beriman, ya maaf. Beriman karena mereka nanti kalau sudah waktunya mereka akan ke atas ya, ke surga. Ya. Terus saya mau tanya Romo, kalau orang meninggal dia tidak sempat mendapat minyak suci Romo, dan di dalam hatinya masih ada dosa-dosa, tidak mungkin dia ke atas. Dia pasti ke ini ya Romo ya, ke api penyucian. Ya. Baik, saya mengerti Oma punya pertanyaan. Ya. Jadi memang tadi Oma tanyakan mana di api penyucian atau arwah orang yang berdosa. Jadi kalau dalam iman kita percaya bahwa perayaan hari peringatan arwah semua orang beriman itu berarti ada juga yang dia beriman tapi ada dosa berat. Apalagi tadi Oma sampaikan mungkin belum terima komuni sebelum meninggal, belum terima sakramen pengurapan orang sakit dan seterusnya. Kita percaya bahwa jiwa kita setelah meninggal pasti akan ke surga. Tetapi tergantung juga ada beban-beban dosa yang kita miliki. Sehingga kalau dengan beban-beban dosa itu biasanya kita tempuh dengan cara mendoakan. Kita mendoakan, kita yang masih hidup mendoakan mereka yang sudah meninggal. Oh iya. Sehingga dengan demikian kita akan tergabung dalam persekutuan para kudus yang kita rayakan hari ini. Oh iya Romo. Bisa paham? Ya, paham. Iya, menarik sekali Romo, luar biasa. Nah, salah satu juga yang jadi yang berkesan tadi ya dari penjelasan Romo, bahwa kalau rata-rata semua orang kudus itu Romo ya identik dengan menjadi miskin ya Romo ya di hadapan Tuhan ya Romo ya. Sebenarnya apa ya kira-kira pesan dari Tuhan mungkin untuk umat manusia nih Romo ya melalui perantaraan orang kudus ini? Apa sih sebenarnya yang ingin disampaikan mungkin? Baik, seperti yang mau disampaikan dengan perayaan tentang semua orang kudus itu adalah kita semua ini dipanggil menuju kekudusan. Sekalipun kita tidak mendapat gelar seperti orang-orang kudus, santo, santa, beata-beata, itu mereka mendapat gelar karena melewati proses pendidikan dari tingkat kepausan, yang biasanya disertai dengan mujizat-mujizat yang dibawakan, yang terjadi karena berdoa dengan perantaraan orang tertentu, sehingga mereka disebut orang kudus. Tapi kita semua yang lain sebagai orang beriman, kita disebut memiliki persekutuan para kudus. Kita memiliki persekutuan para kudus, artinya bahwa kita semua dipanggil untuk menuju kekudusan. Sekalipun kita tidak sampai pada gelar kudus, tapi panggilan untuk menjadi kudus itu
panggilan untuk semua kita orang beriman. Contoh model dari orang-orang kudus yang menjadi santo-santa beata-beata itu menjadi model untuk kita sekalian menuju ke arah mereka. Ya, ibaratnya kayak Indonesian Idol gitu. Jadi ada idolnya. Iya, kayak kita meneladani Iya. semangat. Makanya tadi saya sempat singgung tentang semangat yang mereka berikan sebagai teladan untuk kita. Itu ketika kita buat di situ, itulah jalan kita menuju kekudusan sebagai panggilan orang-orang Kristen. Iya. Romo, saya masih belum ini. Jadi saya sekarang dengan Santa Agnes itu bagaimana, Romo? Hah? Saya gimana ya? Saya doa sama dia, ya, minta doa. maaf, dia Apalagi sekarang peringatan Hari Raya Orang Kudus, semua orang Kudus. Doakan pada saat ini atau juga pada perayaannya. Oh, bulan Januari ya. Mau ya. Oke. Ya. Ada lagi Romo yang mungkin mau disampaikan terkait perayaan? Oke, baik kalau gitu mungkin kita Boleh ya, kita minta mohon Oma mungkin ya untuk bawa kita dalam doa. ya dalam doa. Ke dalam doa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, pencipta segala sesuatu, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk merayakan dan merenungkan teladan para orang kudus dalam hidup kami. Pada hari yang khusus ini, kami mengenang mereka yang telah mengabdikan hidup mereka kepada Engkau dengan penuh kasih sayang, kesetiaan, dan pelayanan kepada sesama. Kami berdoa agar Engkau memberikan kami dengan kekuatan untuk mengikuti teladan orang kudus, untuk mencintai dan melayani sesama manusia dengan tulus, dan untuk hidup dalam kesederhanaan dan kekudusan sebagaimana mereka. Semoga kami dapat menjadikan setiap hari dalam hidup kami sebagai kesempatan untuk tumbuh dalam iman, harapan, dan kasih sayang. Kami juga mohon berkat dan perlindungan-Mu bagi mereka yang saat ini merayakan hari pelindung mereka. Semoga para orang kudus pelindung kami ini menjadi teman-teman setia dalam mendoakan doa kami senantiasa. Kami tahu bahwa Engkau adalah sumber segala kebaikan, kasih sayang, dan kekudusan. Kami berdoa agar Engkau memberikan semua penonton kami dengan damai sejahtera dan berkat. Semoga setiap langkah yang kami ambil dalam hidup kami mendekatkan kami kepadamu. Kami mengakhiri acara ini dengan rasa syukur dalam hati kami, dan kami berdoa agar kasih dan cinta-Mu selalu memandu kami dalam setiap langkah kami. Kami mengucapkan terima kasih atas semua yang kami miliki dan berdoa dalam nama yang penuh harapan dan iman. Demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama Roh. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya. Baiklah, terima kasih doanya dari Oma Lili Dias dan juga berkat dari Romo Maksi ya. Sekali lagi terima kasih. Dan juga untuk pemirsa di rumah, terima kasih sudah mendengarkan dan juga menyaksikan program Oke hari ini pada hari ini. Mudah-mudahan banyak yang bisa didapatkan untuk Oma Opa, Bapak Ibu dan juga saudara-saudari terkasih di rumah. Kami izin undur diri. Ada saya Julio, ada Mas Romanus, dan kita akan jumpa lagi di acara Oke hari ini Orang Kudus hari ini.